Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala bi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nuruddin, bil khusus yang hadir ta'lim malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan fikih dengan kitab Fathul Qorib atau yang dengan yang tayang di layar, yaitu kitab Tausyih sebagai syarahnya. Yang malam ini di kitab yang Bapak pegang yaitu di halaman 140 baris keempat dari bawah atau baris kelima dari atas ada kalimat faslun wal matruku minas sholati salah satu asya. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzah. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah, terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, anak cucu keluarga kita mudah-mudahan menjadi orang yang soleh dan solehah semuanya. Syafaat Rasulullah, berkati mu'alif hadal kitab wa bisiril Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi. Silakan diperhatikan di halaman 140. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini sebuah pasal. Pasal ini sebenarnya fi asbabis sahwi wa hukmihi wa mahallihi, untuk menjelaskan apa itu sujud sahwi, wa hukmihi, dan bagaimana tata caranya sujud sahwi, wa mahallihi, dan di mana tempatnya sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Bagaimana hukumnya? Di mana tempatnya? Wal matruku, dan yang tertinggal.
minas sholati, dari seantero pekerjaan sholat, dari sekian banyaknya gerakan-gerakan sholat, salah satu asya'a, ada 3 perkara. Fardun, yang pertama fardu. Apa itu fardu? Wa yusamma, dan juga disebut fardu itu birrukni, dengan rukun. Jadi di dalam sholat itu fardu itu rukun, rukun itu fardu. Di hampir semua bab ibadah fardu itu rukun, rukun itu fardu. Berbeda dengan bab haji, fardu itu bukan rukun dan rukun juga bukan fardu. Oleh karena itu di dalam bab haji, kalau kita ketinggalan masalah fardu, ketinggalan lempar jumarat umpamanya, itu cukup dibayar dengan dam. Tetapi rukun, wukuf di Arafah, rukun haji, ketika ketinggalan itu tidak bisa dibayar dengan dam, tapi harus diqadha tahun depan. Itu bedanya fardu dengan rukun di dalam bab haji. Selain dan dari bab haji, ibadah apapun fardu itu ya rukun, rukun itu ya fardu. Maka di sini wa yusamma birrukni aidan. Fardu itu disebut rukun. Yang kedua yang sering kita tinggalkan di dalam sholat adalah wasunnatun, yaitu perbuatan sunnah. Bapak lihat di layar, di kitab nggak ada. Sunnah apa? Ba'din, sunnatu ba'din, yaitu sunnah ab'ad. Yang kedua yang sering ketinggalan di dalam rangkaian ibadah sholat kita adalah sunnah ab'ad. Apa itu sunnah ab'ad? Di antaranya tasyahud awal, qunut, itu sunnah ab'ad. Yang ketiga yang sering ketinggalan juga wahayatun dan hayat. Ini yang dimaksud sunnah hayat, karena berbeda antara sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Wahuma, dan keduanya itu ma'adal fardo, ialah yang selain fardu. Jelas yang namanya sunnah bukan fardu. Tetapi lihat di layar, lakinil awal, tetapi yang sunnah yang awal, sunnah ab'ad, ma yujbaru bisujud, yaitu sunnah yang senantiasa ditambal dengan melaksanakan sujud. Yang awal, yang kedua tidak. Baik, itu pembagian nama yang sering kita tinggalkan dalam sholat. Yang pertama fardu atau rukun, yang kedua sunnah ab'ad, yang ketiga sunnah hayat. Wa bayyanal musannifu, dan Ki Musannif menjelaskan as-salasata, pada yang 3 perkara itu, fi qaulihi, di dalam ucapannya Ki Musannif. Baru sekarang Ki Musannif, Buya Musannif
mulai menjelaskan hukumnya, bagaimana kalau kita meninggalkan fardu, bagaimana kalau kita meninggalkan sunnah abad, bagaimana kalau kita meninggalkan sunnah hayat, ay ahkamuhu, hukum-hukumnya. Fal fardu, maka kalau yang ditinggalkan itu fardu, maka fardu yang ditinggalkan la yanubu anhu sujudus sahwi, tidak dapat diganti darinya oleh sujud sahwi. Kalau yang kita tinggalkan merupakan fardu di dalam sholat, apakah meninggalkan ruku atau meninggalkan sujud atau meninggalkan dua duduk di antara dua sujud, maka ketinggalan salah satu fardu di antara mereka tadi tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Lalu bagaimana kalau ketinggalan? Bal, tetapi indaqarahu, jika ingat ya musolli kepadanya, ail fardo, yakni kepada fardu itu yang ditinggalkan tadi, wa huwa fis shalat, sedang ia dalam sholat, masih dalam sholat, maka atabihi, ia harus mendatangkan kepada fardu tersebut. In lam yakun makmuman walam yaf'al misla ruknil matrub ban in fa'ala faisan qama tarukan. Contohnya begini, begitu rakaat tertentu sholat isya, kita merasa bahwa ini rakaat keempat dari sholat isya kita. Begitu selesai sujud yang kedua, karena kita sudah merasa empat, selesai sujud yang kedua, maka kita langsung tasyahud akhir. Begitu mau tasyahud akhir, ingat, dalam hati ini baru rakaat ketiga, atau diingatkan oleh makmum dengan membaca kalimat subhanallah. Maka karena kita sadar, zakarahu, ingat ketika kita dalam sholat, maka kita harus meninggalkan tasyahud, ngejar berdiri untuk melaksanakan satu rakaat lagi. Itu aturannya. Atabi, laksanakan rakaat yang keempat, dengan demikian watamat sholatuhu, dan sempurna sholatnya. Itu kalau ingat kita selama masih di dalam sholat. Bagaimana kalau kita makmum? Lihat di layar. In lam yakun makmuman, kalau kita bukan makmum, maka sholat kita tamat sempurna. Walam yaf'al misla ruknil matrub. Fain fa'ala mislahu qama maqama wa tadarukal bakat. Tetapi kalau kita makmum, sampai di rakaat ketiga, menurut keyakinan kita, tiba-tiba imam tasyahud akhir, kita sudah baca subhanallah, tapi imam kekeh dengan prinsipnya, karena imam meyakini sudah rakaat keempat, padahal kita yakin masih di rakaat ketiga.
Maka kalau kita sebagai makmum ikutin tasyahud imam. Ikutin tasyahud imam. Nah, setelah imam selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita watadarokal baki berdiri untuk menyempurnakan rakaat keempat, karena tadi menurut kita yakin itu baru 3 rakaat. Bagaimana dengan imam? Imam sudah yakin 4 rakaat, nggak masalah, sah sholatnya imam. Kalau kita nambah 1 rakaat lagi, sah sholatnya kita. Yang bahaya, ketika dalam peristiwa itu, kita yakin baru 3, tapi imam yakin udah 4. Begitu imam tasyahud akhir, kita ingatkan dengan kata-kata subhanallah, imam tetap ngeyel dengan tasyahud akhirnya, karena kita mau ngikutin imam, dan ikut salam, padahal kita yakin baru 3 rakaat, maka sholat kita menjadi batal, karena sholat isya-nya cuma 3 rakaat dan kita yakin baru 3. Berbeda dengan imam. Imam sah karena imam yakin sudah 4. Kuncinya diyakin. Ibadah itu dengan keyakinan. Itu au dzakarahu ba'da salam, atau ingatnya dia pada fardu yang ditinggal itu sesudah awe salam. Selesai awe salam, assalamualaikum warahmatullahi, baru dia ingat. Wa zamanu, dan zaman qaribun, masih dekat. Lihat di layar, masih dekatnya alladzi baina salamihi wa ilmihi bil matlub. Kedekatan jarak antara salam dan ingatan. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru ingat, baru 3 rakaat. Maka bagaimana hukumnya? Atabihi, maka bangun lagi untuk melaksanakan rakaat keempat. Kalau ingatnya qaribun, masih dekat, baru sebentar. Atabihi, maka harus mendatangkan ia wa bana alaihi, pada fardu itu, dan meneruskan ia ma baqiya minas sholati, kepada apa yang ditinggalkan daripada sholatnya. Ini kayaknya bagi-bagi amplop ini, tebal. Atau bukan rakaat yang ketinggalan. Begitu udah rakaat keempat, rakaat sudah lengkap 4. Cuma begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ada yang ngomong katanya kita di rakaat keempat itu sujudnya cuma 1 kali. Atau ada yang ngomong kita di rakaat keempat itu tidak ruku, atau dan lain sebagainya, yang penting ketinggalan 1 rukun. Dan kita sadar, benar. Dan kita sadar, bukan percaya sama orang, tapi percaya sama keyakinan sendiri, memang benar, cuman dia cuma ngingetin. Maka kita harus bangun lagi, ruku lagi, setelah ruku i'tidal, sujud lagi, dan seterusnya. Jadi bangun untuk melaksanakan fardu yang ketinggalan tadi dan seterusnya. Tidak cuman ruku doang langsung tasawuf, tidak, tapi ruku dan seterusnya, karena batalnya sejak ruku. Tetapi nggak boleh percaya kepada orang yang mengingatkan kepada kita. Kita sudah yakin sholat 4 rakaat
sempurna, tiba-tiba ada orang yang ngomong, wih, tadi sholat rakaat keempat nggak ruku loh. Jangan dipercaya. Kalau kita sudah yakin ruku, walaupun hakikatnya nggak ruku, itu tidak menjadi masalah. Yang penting kembali kepada keyakinan kita, karena ibadah itu ibadah vertikal, urusannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti ketemu dah, nanti di depan ketemu, walaupun yang ngomong itu bukan satu orang, 2 orang, 3 orang ngomong, mereka mengatakan bahwa kita tidak ruku. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa tadi kita ruku, itu sama sekali nggak ngaruh omongan orang. Nah, ketika kita nambah 1 rakaat lagi, ketiga kita nambah ruku dan fardu setelah ruku, ketika kita nambah sujud dan tasyahud akhirnya, berarti ada kelebihan di dalam fardu. Aturan tasyahud cuma 2, karena ditambah rukunya berubah menjadi 3. Aturan sujud cuma 8, karena ditambah dari ruku sehingga sujudnya menjadi 10. Ada penambahan. Karena ada penambahan tadi, wasajada liswahwi, dan ia harus bersujud sahwi karena lupa. Harus ditambah tuh, Bang. Harus ditambal dengan sujud sahwi. Maka tolong hapus selama ini prinsip kita, sebutan kita bahwa sujud sahwi itu fungsinya penambal, itu tidak tepat. Karena sujud sahwi tidak berfungsi hanya sebagai penambal, tetapi juga pemangkas. Sujud sahwi berfungsi sebagai penambal apabila mengalami kekurangan di dalam rangkaian ibadah sholat kita. Tidak tasyahud awal, berarti kurang tasyahud awal, ditambah dengan sujud sahwi. Tidak baca doa kunut di dalam subuh, berarti sholat kita kurang doa kunutnya. Nah, kekurangan itu bisa ditambal dengan sujud sahwi. Tetapi juga sujud sahwi berfungsi sebagai pemangkas kalau kelebihan rukun, sebagaimana kasus barusan dijelaskan, itu juga dianjurkan melaksanakan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi tidak cuma penambal, tetapi juga pemangkas. Jadi yang keren itu sujud sahwi balancing, penyeimbang. Jika kurang ditambal, jika lebih dipangkas. Apa fungsinya disudahwi? Li'annahu fi'lu ma yubtilu amduhu li sholat. Karena perbuatan kita membatalkan sholat. Kalau disengaja itu sholatnya batal. Sholat isya 5 rakaat kalau disengaja hukumnya batal. Karena tidak sengaja maka tidak batal. Wa wassalam, dan juga kita salam sebelum sholat itu sempurna. Maka dia harus sujud sahwi. Apa hukumnya sujud sahwi? Wahwa, dan sujud sahwi itu sunnatun, adalah sunnah. Kama sayati, seperti keterangan yang akan datang nanti, jelaskan lagi praktek sujud sahwi. Lihat di layar.
Indah banget ya. Ada peristiwa annahu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma sholat zuhur, ketika beliau melaksanakan sholat zuhur, sallama ba'da raka'ataini minhu, baru selesai 2 rakaat beliau salam. Summa masya ila jadibin masjid, kemudian Rasul jalan ke pinggir masjid, fastanada ila khosbatin min jadibin qadqatban, kemudian Rasul nyender ke khosbah, ini bisa kayu, mungkin tiang kayu, min jadibil qalbosman. Faqala lahu Dzulyaden, maka sahabat Dzulyaden, siapa Dzulyaden? Fikisati Dzulyaden ismuhu Kharbak, nama aslinya Kharbak. Kata Ki Kharbak, ya Rasulullah, wahai Tuhan Rasul, aqsarta sholata am nasaita, Tuhan Rasul hari ini sholat zuhur 2 rakaat, apakah Tuhan mengkosor sholat zuhur menjadi 2 rakaat atau Tuhan lupa? Faqala lahu kullu dzalika lam yakun, Nabi Muhammad mengatakan tidak mungkin, saya tidak kosor karena bukan dalam perjalanan. Faqala Dzulyaden bal ba'du dzalika qad kana faltafata ila sahabat, kemudian Dzulyaden bertanya kepada yang lain, para sahabat, bagaimana sahabat, benar enggak ingatan saya? Waqala, dan sahabat menyetujui apa yang dialami Dzulyaden, apa yang diketahui Dzulyaden. Ahakku ma yaqulu Dzulyaden qalu na'am. Pada zakara al-hal, begitu diingatkan oleh Dzulyaden dan sahabat-sahabat yang lain, baru Rasulullah Muhammad SAW ingat, oh iya baru 2 rakaat. Faqoma mustaqbilan, maka Nabi Muhammad langsung berdiri lagi menghadap kiblat, wa shalla raka'ataini, dan melaksanakan sholat 2 rakaat al-baqiyataini, sisa dari 2 rakaat tadi, wa sajada, dan Rasul sujud lisahwi, karena sujud sahwi. Kita pasang logika, kemana Nabi Muhammad pergi tidak mungkin ditinggalkan oleh malaikat Jibril. Tidak mungkin Nabi Muhammad mengalami hal ini kalau ini bukan untuk contoh buat kita. Pulang perang, Madinah masih jauh, sedangkan sudah lelah, namanya perang lelah. Rasul bilang, wahai para sahabat, kita bikin kemah aja di sini, Madinah masih jauh. Dan Rasul memanggil sahabat-sahabat muda, kata Rasul, ente masih muda, tolong jaga kami. Kami yang sudah tua mau istirahat, tidur dulu. Nanti subuh kita bangun sholat berjamaah baru pulang ke Madinah. Baik Rasul. Naam ya Rasul. Khalas ya Rasul. Siap ya Rasul. Syukran. Tidurlah Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasul setelah lama tidur merasa pipinya panas. Kok ini pipi panas? Begitu terbangun, astagfirullah, matahari sudah menyenter pipi merah Rasulullah sehingga terasa panas. Rasul bangun, dilihat sahabat muda yang dipesankan tadi ternyata masih ngorok. Nah, logika kita
bicara, mustahil Rasul tidak dibangunkan oleh malaikat Jibril. Mustahil sahabat muda ini lalai terhadap pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa itu terjadi? Itu contoh bagi kita. Maka begitu Rasul bangun, sudah matahari terbit sampai panas pipinya, Rasul mengatakan, wahai para sahabat, inilah waktu kita melaksanakan sholat subuh buat hari ini. Jadi bagi bapak-bapak yang subuhnya kesiangan, jangan khawatir, sholat aja. jangan tanggung, wah tanggung jangan. Abasa wa tawalla. Ketika Rasul sedang bercengkrama bersama pemuka-pemuka Quraisy, datang sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah, Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat buta tapi nurut dan dicintai Rasulullah. Ummi Maktum karena nggak ngelihat, tidak tahu bahwa Rasul itu sedang asik berbincang dengan pemuka-pemuka Quraisy. Sampai Ummi Maktum itu bertanya beberapa hal, Rasul tidak sempat menjawab karena khawatir pemuka Quraisy itu tersinggung kalau ditinggal dalam obrolan. Sampai Ummi Maktum sakit hati, abasa wa tawalla, turun kalimat, kamu Muhammad berpaling dari Ummi Maktum. Aja'ul a'ma, karena Ummi Maktum itu a'ma. Padahal kamu tidak tahu siapa yang lebih soleh di antara mereka, yang buta apa pemuka Quraisy. Rasulullah disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga terjadi, tidak mungkin secara logika kalau ini hanya peringatan bagi kita jangan melakukan hal yang semacam itu. Jangan karena dianggap buta tidak dimanusiakan dan lain sebagainya. Sampai-sampai Rasul pengampunannya setelah turun surah Abasa wa tawalla, ketika Abdullah bin Ummi Maktum bertamu ke rumah beliau melepas sorbannya, menghamparkannya untuk diinjak oleh sahabat Abdullah bin Ummi Maktum sebagai penebus kesalahan. Jadi apa yang dialami oleh Rasulullah belum tentu serius. Itu bisa jadi sebagai contoh buat kita. Maka apa yang dialami Rasulullah tidak mesti dialami kita. Kama sayati lakin indataki makmurin bihi bisolat au paklin mahi biha. Tetapi ketika meninggalkan yang diperintahkan di dalam sholat atau mengerjakan yang dilarang di dalam sholat, sujud sahwi itu dianjurkan ketika kita meninggalkan hal yang dianjurkan di dalam sholat atau mengerjakan barang-barang yang ada di dalam sholat. Maka wassunnatu, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.